Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya Dr. Hewan Muhammad Burhan akan menerangkan tentang kelainan organ reproduksi, namanya Frey Martin. Jadi sapi yang nampaknya itu katakanlah jantan, tapi dia kalau bahasa di manusia banci gitu, atau wandu. Jadi dia tapi kemungkinan ada organ reproduksinya. Nah, kenapa saya berdiagnosa begitu? Karena diamatin yang pertama kali pada testisnya ada ada punting susu, kelenjar aksesoris, tapi itu tidak normal. Harusnya kan kalau sapi jantan tidak boleh ada punting susunya, biarpun kecil berarti itu. Nah kemudian untuk meyakinkan ini Frey Martin atau bukan, nah, kita harus melakukan palpasi perektal. Jadi tangan kita masuk ke anus untuk meraba ada nggak organ reproduksi. Contohnya kita memegang uterus atau tidak. Nah, jangan-jangan katakanlah secara lahiriahnya itu katakanlah jantan, ada penis, ada testis, tetapi bisa jadi di dalamnya ada organ reproduksinya. Gitu, makanya sekarang saya praktekkan cara pemeriksaan perektal organ reproduksi sama dengan pemeriksaan PKB, pemeriksaan kebuntingan mirip. Jadi seperti ini. Mohon maaf. Jadi tangan kita menggunakan sabun mandi, kemudian menggunakan air. Jadi biar bersih tangan kita sama licin ya. Jadi semoga nanti akan bermanfaat cara PKB. Ada semacam punting susu. Nah, kemungkinan kalau sapi sampai kata ada kelainan atau anomali seperti ini, kemudian sapi ini namanya Frey Martin. Jadi dia memiliki kemungkinan organ reproduksi ganda. Jadi namanya Frey Martin. Frey Martin itu jantan, tapi kemungkinan dia memiliki saluran reproduksi. Apa tandanya? Buktinya dia cenderung tadi mendekat kepada sapi jantan dan dia memasang diri untuk dinaikin. Berarti kan dia kemungkinan ada hormon estrogen cukup tinggi. Nah, yang memiliki hormon estrogen cukup tinggi itu hanya hewan betina. Jadi artinya ada feromon yang merangsang jantan dan dia pun menghendaki untuk dinaikin. Jadi untuk meyakinkannya, mari kita lakukan pemeriksaan secara perektal. Dekat sama saya. Jadi cara pemeriksaan kebuntingan itu tangan kita dengan air dingin atau air hangat, kita kasih sabun ya biar bersih, steril, sama kemudian biar licin, ya mudah. Yang kita pakai tangan kiri. Nah, harus restrain. Jadi kita angkat ekor, kemudian jangan sampai kalau punggung ini naik, bayi tegang. Kalau tegang susah. Kemudian tangan kita masukkan secara pelan-pelan. Begini, tapi jangan sampai kuku jangan boleh tajam. Nah, ini kalau seandainya dia masih membuka, kita jangan dipaksa, ikutin terus. Nah, dia masih tegang. Jadi mohon atasnya dilus, jadi biar dia mengendor. Nah, ini kemudian setelah itu semua feses kita keluarkan. Jadi semua kotoran di dalam rektum ini harus kita keluarkan karena akan menghalangi kita memegang organ reproduksi yang ada di bawah organ itu. Ini masih tegang, makanya dia mengencang untuk tidak mau. Jadi tidak boleh dipaksa. Ini tegang. Nah, ini udah bersih. Jadi nanti kalau tandanya kita akan bisa megang reproduksi, dia tidak ada tekanan. Nah, ini kalau dia naik, ini tangan kita didorong ke belakang, nggak bisa.
Ini tangan saya didorong ke belakang, mau keluar. Ngeden istilahnya, merejang. Nah, jadi sampai dia kendor. Nah, makanya harus dia serilek mungkin. Ini sama dengan misalnya kebuntingan. Kemudian setelah itu, ini kerasa mengendor. Nah, udah mengendor, tangan kita ke bawah, mulai meraba. Mulai ke bawah. Nah, kalau seandainya ini betina akan teraba di bawah. Memang terlapisi sama jaringan ini ya, rektum ini ya. Tetapi tetap akan kepegang. Nah, ini tidak ada organ betina sama sekali. Jadi ini bukan Frey Martin, bukan. Jadi kalau seandainya ini betina, ke bawah kita akan, biarpun terhalangi, akan merasakan ada semacam organ manjang gitu. Nah itu ada uterus, ketemu uterus. Ini enggak ada sama sekali. Nah, kalau kebuntingan, seandainya merasa kebuntingan, kita masuk tangan kita, kalau kebuntingannya katakanlah umurnya 40 hari gitu, itu paling kita akan meraba semacam bola sepak gitu, lebih sebesar itu. Tapi kalau seandainya umurnya sudah katakanlah 7 bulan gitu ya, itu langsung ke belakang kita, megang kepala. Tangan kita langsung megang kepala. Jadi masakan ini bisa begini. Ini tangan ini ke bawah gini-gini aja tangan kita. Ini. Jadi kalau untuk sapi-sapi jenis FH, sapi perah itu panjang sampai masuk ke dalam. Tapi kalau sapi-sapi model potong PO itu pendek, kita langsung memegang. Beda. Nah, ini. Tapi kalau udah 7 bulan kita harus manjang karena dia udah narik ke bawah. Paham ya? Nah ini kita kalau seandainya katakanlah kita ini betina, ini kita akan memegang cervix di sini. Pada pangkal sini akan memegang cervix, vulva, vagina, kemudian cervix. Nah itu kita akan memegang. Seperti itu. Ini enggak ada. Jadi ini bukan Frey Martin. Jadi artinya masalah dia pengen dinaikin itu ya Allah alam, saya tidak tahu, tapi jelas enggak ada organ reproduksi sama sekali. Demikian yang saya sampaikan tentang pemeriksaan sapi yang Frey Martin, karena diindikasikan karena ada punting sehingga harus saya yakinkan ini Frey Martin tidak. Kenapa? Kaitannya ketika katakanlah sapi itu Frey Martin secara syariat agama Islam untuk menjadi hewan kurban tidak sah. Biarpun secara kesehatan sehat, tapi secara kenormalan tidak sempurna, jadi tidak sah. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.